Selamat pagi, selamat datang di podcast MTSN 1 Lamongan. MTSN 1 Lamongan, madrasah terdepan dalam prestasi dan digitalisasi. Pelaku pendidikan harus mengikuti perkembangan zaman, karena akan ada selalu hal baru untuk sebuah perubahan. Perubahan mesti dilakukan tanpa henti, agar Matsanela tetap survive demi tercapai visi dan misi. MTS Negeri 1 Lamongan, madrasah yang unggul dalam prestasi, yang mampu melakukan berbagai macam inovasi. Diwujudkan kelas digital sebagai bekal siswa dalam penguasaan IT. MTS Negeri 1 Lamongan, program baru Tahfidz Excellent untuk para penghafal Quran, ikon baru Qiraatul Kutub untuk kelas keagamaan, mencetak generasi keulamaan di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bersama saya, Alisa Nazilatur Rahmah yang akan menemani Anda semuanya. Pastinya dengan tamu-tamu yang akan memberikan kisah motivasi serta inspiratif. Tamu kita kali ini dari Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Selamat datang yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Amik Al-Humami MA, MED, PhD di MTS kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serta ditemani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan yang terhormat Bapak Haji Muhammad Syamsuri MPD. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Lamongan yang terhormat Bapak Haji Muhammad Khairul Anam SAG MAG. Dan bersama Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Lamongan yang terhormat Bapak Fatahur Rahman SAG MA. Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Lamongan berdiri sejak tahun 1978 dengan luas lahan sekitar 21.679 meter persegi dengan visi terwujudnya lulusan madrasah yang unggul dalam iman, amal, akhlak mulia, prestasi akademik dan non-akademik, berwawasan lingkungan, serta kompetitif secara internasional. Baik, mohon izin Bapak Amik untuk kami tim podcast akan menanyakan beberapa hal kepada Bapak. Silakan. Baik. Hari ini kali pertama Bapak berkunjung dan bersilaturahmi ke madrasah kami. Bagaimana kesan pertama Bapak ketika datang di madrasah kami ini? Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Jadi kesempatan untuk bisa hadir di Madrasah Sanawiyah Negeri di Babat Lamongan ini akhirnya terwujud setelah terjadwal sekian lama dan tertunda sekian lama juga. Iya. Dan sungguh mengesankan karena begitu hadir datang masuk di pintu gerbang disambut oleh santri-santri, siswa-siswa dengan keterampilan yang luar biasa, seragam pramuka, ada drum band, ada segala macam kekhasan yang dipunyai oleh Madrasah Sanawiyah ini, dan ini menunjukkan betapa bahwa Madrasah Sanawiyah Negeri menghimpun siswa-siswa, santri-santri, murid-murid yang sesungguhnya adalah mereka terpilih gitu dan akan menjadi generasi baru, anak-anak muda yang dengan bekal pendidikan yang bagus akan juga menjadi generasi muda berkualitas pada masanya nanti. Amin, gitu. amin, Jadi amin, amin. dengan kepemimpinan Kepala Madrasah Pak Fathur Rahman dan juga segenap jajaran Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Lamongan dan seluruh tim, melalui pembinaan yang intensif nanti akan menjadi makin maju dan berkembang baik. Amin, amin. Baik, baik. Baik, sistem pembelajaran di madrasah kami ini telah terintegrasi dengan Dirosa atau Tadris di Ma'had Al-Mubarakah. Sesuai visi yang saya sampaikan tadi, harapan kami, civitas akademika yaitu terwujudnya santri yang kokoh dalam iman dan takwa, luas ilmu agama dan ilmu pengetahuan, serta berakhlakul karimah. Bagaimana tanggapan Bapak tentang hal tersebut? Ya, ini salah satu keunggulan dan sekaligus keunikan pendidikan Islam melalui pendidikan madrasah. Jadi pertama adalah memperkuat mata pelajaran keislaman dan itu diarahkan untuk meneguhkan iman, memperkuat takwa gitu. Dan yang juga sangat penting adalah untuk menanamkan nilai-nilai akhlak mulia. Jadi menjadi siswa pintar, menjadi murid terpelajar dengan pengetahuan yang luas itu satu hal yang bagus.
tapi jauh lebih bagus lagi bila juga disertai dengan akhlak mulia pada Baik. setiap siswa, Siap. pada setiap murid, pada setiap santri. Dan memupuk akhlak mulia sebagai landasan untuk pengetahuan yang luas, Luas. keterampilan yang kaya, itu akan semakin menyempurnakan lulusan-lulusan Madrasah Sanawiyah Negeri di Babat ini untuk kemudian nanti menjadi bekal kehidupan di masa depan. Baik, baik. Izin bercerita sedikit, Pak, bahwa di tahun 2023 ini kami mendapatkan bantuan SBSN, yaitu berupa gedung laboratorium terpadu dan perpustakaan. Nah, tentunya sangat membantu kami dalam upaya meningkatkan kompetensi serta prestasi madrasah. Dan alhamdulillah di tahun 2021 kemarin, perpustakaan kami meraih prestasi sebagai juara 1 nasional. Apa harapan Bapak untuk Matsanela selain prestasi yang barangkali nantinya dapat menjadi brand atau ikon Matsanela ke depannya? Yang pertama begini, kami di Bappenas, di Direktorat Pendidikan ya, Iya. yang juga mengurusi pendidikan madrasah di bawah Kementerian Agama, itu berkomitmen untuk bersama-sama Kementerian Agama dan para kepala madrasah seluruh Indonesia untuk memberikan investasi yang lebih banyak lagi Baik. untuk kepentingan, untuk dua kepentingan. Pertama adalah meningkatkan partisipasi pendidikan untuk madrasah, jadi memberi kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat muslim, keluarga-keluarga muslim yang punya latar belakang Islam yang baik untuk kemudian menyekolahkan anak-anak mereka di madrasah, dan sekaligus juga untuk meningkatkan mutu. Nah, meningkatkan mutu madrasah itu harus disediakan sarana prasarana yang memadai, fasilitas pendidikan yang cukup, sumber-sumber pembelajaran yang baik. Yang bisa kita lihat adalah salah satunya perpustakaan, laboratorium, dan tadi saya melihat sampai ke lantai paling atas itu gabungan antara ruang untuk perpustakaan yang demikian bagus, Baik. tinggal mengisi saja untuk koleksi buku-buku, Nggih. dan juga laboratorium untuk semua jenis apakah kimia, sains, dan juga bahasa itu. Dan saya kira itu sangat representatif untuk ukuran madrasah sanawiyah. Dan mudah-mudahan dengan begitu akan makin memicu para guru untuk tetap mengajar dengan baik dan juga memberi semangatnya makin bagus pada para siswa untuk juga meningkatkan pembelajaran. Satu hal yang mungkin saya perlu sampaikan, kalau kita tahu ukuran prestasi siswa, pembelajaran siswa itu adalah dari hasil penilaian melalui salah satunya adalah PISA. Jadi kalau dulu kita punya ujian nasional, sekarang sudah tidak ada lagi, ada asesmen nasional. Tapi itu tidak mengukur, tidak melihat kemampuan hasil pembelajaran siswa perorangan. Tapi kalau pada PISA itu perorangan. Dan yang sangat membanggakan itu adalah anak-anak yang sekolah di madrasah. Ini gabungan seluruh madrasah Indonesia, diambil secara random gitu, anak umur 15 tahun. 15 tahun itu kan artinya kelas 1 madrasah kan. Yeah. Kelas 1 madrasah, dan di antara mereka yang ikut PISA itu kalau dibandingkan dengan nilainya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang kelas 1 SMP. Yeah. Jadi dengan usaha yang sangat sungguh-sungguh kita akan meyakini bahwa ke depan itu masa depan pendidikan madrasah betul-betul sangat cerah dan membanggakan. Amin, 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 amin. Baik. Perlu kami sampaikan dalam tadi tentang prestasi, Pak. Kami memiliki beberapa program unggulan. Di antaranya ada kelas unggulan bahasa, IPA, kelas Tafid Excellent, serta ada kelas unggulan matematika. Yang mana di bulan September kemarin, alhamdulillah peserta didik kami mendapat 2 Bronze Award serta 1 Merit Award di event TIMO, Thailand International Mathematics Olympiad. Nah, insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan segera launching program baru, yaitu kelas unggulan agama Qiraatul Kutub dengan metode Al-Manhaji, serta kelas IPS yang pengembangannya di jurnalistik dan entrepreneurship. Nah, bagaimana saran Bapak tentang pengembangan stakeholder peserta didik kami di abad ke-21 ini? Ya, ini pesan terutama untuk para siswa ya, untuk anak-anak sekalian. Jadi tetaplah gigih dalam belajar, tetaplah bertekad untuk meraih prestasi tertinggi dan mengukir catatan-catatan gemilang melalui hasil pembelajaran yang
bagus di berbagai tingkatan, di kabupaten, provinsi, nasional, bahkan tadi prestasinya di tingkat internasional, Internasional. event yang diselenggarakan di Thailand tadi Thailand itu. nggih, Thailand. Jadi beberapa kelas unggulan tadi disebut bagian sains, ada matematika, ada tahfidz Tafid. Al-Quran, dan itu semuanya bisa menjadi salah satu kekhususan ya, dan Nggih, apa semacam branding ya, brand ya, brand. brand bagi Madrasah Sanawiyah Negeri Babat ini. Dan kalau itu prestasi itu dipertahankan dan terus-menerus ditingkatkan, dipacu, itu akan menjadi semacam model bagi pendidikan madrasah yang lain yang selama ini juga secara perlahan-lahan itu menunjukkan prestasi yang sangat bagus. Jadi dimulai dari Babat nanti akan menembus nasional dan juga internasional yang jangkauannya itu tidak lagi regional tapi juga global. Dan kita terus-menerus menyemangati kepada anak-anak semuanya untuk betul-betul sungguh-sungguh dalam belajar. Ya, baik. Menindaklanjuti terkait fasilitas tadi, Pak. Kami sebenarnya punya urgensi yang sangat penting, yaitu memberikan fasilitas yang layak terhadap siswa kami. Yang pertama yaitu ruang kelas yang representatif, serta gedung Mahat Al-Mubarokah. Karena melihat banyaknya animo customer kami yang menginginkan putra-putrinya untuk bertempat tinggal atau mukim di Mahat Al-Mubarokah. Sedangkan daya tampung Mahat kami hanya 1/4 dari 1.700 siswa. Nah, bagaimana saran Bapak perihal tersebut? Ya, untuk yang pertama, untuk kebutuhan ruang kelas, itu nanti akan dipenuhi secara bertahap. Jadi dengan melihat jumlah siswa yang total mencapai 1.700, itu besar sekali untuk ukuran Madrasah Sanawiyah itu. Dan dari prestasi yang tadi sudah disampaikan, juga bahwa madrasah ini sudah menunjukkan kepada siapa saja dengan investasi yang banyak yang diberikan kepada Madrasah Sanawiyah Negeri di Babat ini juga dibayar dengan pembuktian prestasi-prestasi yang membanggakan tadi. Nanti akan dicek ya kebutuhan tambahan untuk ruang kelas itu berapa, nanti akan disesuaikan dengan ukuran rombelnya. Jadi kalau misalnya saya tidak tahu setiap tahun menerima murid berapa? Sekitar 500. Sekitar 500. Iya, sekitar 500. Kalau misalnya itu tidak rasio antara ruang kelas dengan jumlah murid, rombelnya itu ya kebutuhan itu mendesak dan bisa dipenuhi. Amin. Nah, dalam hal ma'had ini yang kami masih moratorium istilahnya itu. Oh ya. Karena madrasah ini kan pada mulanya kan tidak sebagai pesantren. Ma'had itu menyerupai pesantren karena diinapkan ya. Dengan alasan tertentu memang ada sebagian madrasah yang kemudian mengembangkan melalui ada ma'had dengan tadi beberapa keunggulan. Tapi yang perlu diketahui adalah bahwa masih sangat banyak madrasah kita yang juga bahkan ruang kelas itu belum punya. Bukan saja tidak cukup, tapi belum punya yang layak itu. Ini jauh lebih layak, sangat representatif dan mungkin ke depan bisa dikembangkan untuk kebutuhan di luar yang ruang kelas atau fasilitas lain yang kaitan langsung untuk mendukung proses pembelajaran itu. Jadi sambil menimbang kebutuhan madrasah-madrasah yang lain untuk ruang kelas, untuk perpustakaan, untuk lab, itu yang nanti secara bertahap kita penuhi. Baik, terima kasih. And last but not least Bapak, yang terakhir, kata-kata untuk hari ini atau sebuah kalimat yang mampu memotivasi kami para civitas akademika maupun para penonton dimanapun berada nanti Bapak. Silahkan Bapak. Ya, pada akhirnya pencapaian prestasi itu dimulai dari kerja keras. Dan tidak ada hasil baik tanpa melalui ikhtiar yang sungguh-sungguh. Ada ungkapan yang sangat bagus ya. Jadi prestasi itu tidak diturunkan, tapi diraih oleh usaha sendiri. Jadi ada ungkapan itu man a'la hammahu tarahu. Jadi siapa yang punya cita-cita tinggi dengan usaha yang sungguh-sungguh pula, maka dia akan bisa meraih prestasi. Baik, terima kasih. Baik. Kami ucapkan serta dapat
memotivasi segenap civitas akademika Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Lamongan untuk mewujudkan madrasah yang hebat dan bermartabat. Demikianlah sesi bincang-bincang kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya, Alisa Nazilatur Rahmah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.